Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non-teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Sobat Planters, pokok bahasan kita kali ini adalah baca berita dan kita ambil dari solopos.com yang terbit tanggal 28 April tahun 2022 jam 17.22 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengambil judul harga minyak goreng curah bisa Rp14.000 per liter. Ini strategi Bulog. Baiklah Sobat Planters, kita coba baca beritanya dulu. Oke lah, nanti akan kita bahas sedikit dan sebelumnya kita akan bacakan dulu beritanya. Solopos.com Jakarta. Perum Bulog resmi ditunjuk untuk mendistribusikan minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Perum Bulog akan memperbanyak pengecer di pasar tradisional dan pelayanan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog, Muhammad Suyamto, mengatakan untuk lebih jauh pihaknya masih membahas mengenai mekanisme pengadaan dan distribusi minyak goreng curah tersebut. Masih pembahasan, kami masih koordinasi dengan produsen minyak goreng dan kemastian supply, ujar dia Kamis 28 April tahun 2022. Menurut dia, Bulog nantinya ditugaskan untuk distribusi 10% hingga 20% dari kebutuhan minyak goreng curah nasional. Sembari menunggu final mekanisme distribusi dan suplainya, Suyamto menjelaskan bahwa perusahaan plat merah itu saat ini sedang mendistribusikan 2 juta liter ke seluruh Indonesia. Meskipun saat ini kami sudah melakukan distribusi dengan pola bisnis to bisnis tuturnya, adapun terkait anggaran dan besaran subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Suyatno enggan membeberkannya. Hal tersebut masih proses pembahasan antar instansi. Masih pembahasan, lebih baik konfirmasi langsung dengan BPDPKS, imbuh dia. Selain melibatkan Bulog, pemerintah pun menugaskan Bea Cukai dan BPDPKS agar kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan minyak goreng efektif. Kemudian pengawasan pun akan dilakukan Satgas Pangan. Sebelumnya, Direktur Bisnis Bulog Feby Novita mengatakan pihaknya akan siap jika ditugaskan sebagai distributor utama minyak goreng jika ditugaskan pemerintah. Menurut Novita, infrastruktur Bulog sudah cukup memadai jika diperluas perannya dalam distribusi migor. Sebab kata dia, Bulog mempunyai rantai distribusi dari pusat hingga kecamatan. Kalau kita bicara jalur distribusi, kantor punya pegawai, punya sampai kecamatan. Jika dibutuhkan mobil tangki untuk menyalurkan, ada juga. Karena kita punya juga anak perusahaan, anak angkut tangki minyak, ujarnya saat dihubungi bisnis Kamis 21 bulan 4 tahun 2022. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi kita baca berita yang ditampilkan dari laman solopos.com. Harga minyak goreng curah bisa Rp14.000 per liter dan ini strategi Bulog. Baik, coba kita bahas sedikit. Sobat Planters, seperti kita ketahui untuk harga bahan baku untuk CPO, untuk membuat minyak goreng berdasarkan data dari KPBN, yaitu salah satu perusahaan, anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 1 sampai 14, dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia yang bergerak di bidang penjualan dan pemasaran produk komoditas agriculture. Harga CPO sebelum liburan akhir kemarin tercatat Rp16.356 per kilogram.
dan kita bandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp14.000 per kilogram. Artinya harga CPO mentah sebelum diolah menjadi minyak goreng yang masih ada proses nanti RBDPO dan lain sebagainya, bleaching dan sebagainya, itu harganya sudah 116,83% dari harga minyak goreng yang ditetapkan oleh pemerintah seharga Rp14.000 per kilogram. Artinya ada dana subsidi sebesar Rp2.356 per kilogramnya terhadap minyak goreng yang dihasilkan dari CPO. Itu masih ukuran kasar saja, belum lagi nanti adanya biaya produksi, kemudian adanya biaya pemasaran, biaya distribusi, sampai pada ke tingkat pengecer, dan subsidi itu mungkin akan tambah lagi dari harga Rp2.356 tadi. Oke sobat, jadi artinya selisih harga produksi minyak goreng dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah itulah yang akan disubsidi oleh pemerintah dengan menggunakan mekanisme dana dari BPD PKS. Dengan kata lain, pemerintah dalam upaya menstabilkan harga minyak goreng mengandalkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tersebut untuk selisih harga. Dan ini saya kira untuk penugasan yang dilakukan oleh Bulog itu masih lebih efektif apabila dilepas ke pasar. Penggunaan dana BPD PKS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018, di mana penggunaan dana tersebut diperuntukkan untuk memenuhi hasil perkebunan sawit untuk kebutuhan pangan dan hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Jadi sebenarnya dana BPD PKS tersebut bukan hanya untuk industri pangan tetapi juga untuk biodiesel. Tapi karena saat ini lagi bermasalah dengan minyak goreng, sepertinya pemerintah lebih fokus ke arah minyak goreng. Nah, untuk program subsidi minyak goreng curah itu dimulai pada bulan Maret tahun 2022 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2022. Adapun untuk anggaran subsidi tahap awal sesuai perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan, itu telah disiapkan 1,2 juta liter minyak goreng selama 6 bulan ke depan dengan anggaran awal subsidi Rp7,2 triliun. Tetapi ironinya yang kita kutip dari kontan.co.id yang terbit pada hari Rabu 20 April tahun 2022 itu menyebutkan dan memberitakan Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS, Ahmad Maulijal Sutawijaya mengatakan, hingga saat ini belum ada perusahaan atau produsen minyak goreng sawit yang mengajukan reimbursement ataupun pengajuan klaim terhadap subsidi di tempatnya. Belum adanya pengajuan klaim subsidi oleh produsen minyak goreng sawit yang mengikuti program ini dikarenakan masih berlangsungnya proses integrasi dari aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS dan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRA. Untuk proses pengajuan sampai saat ini secara paralel dilakukan upaya integritas dan aplikasi SINAS dan SIMIRA untuk proses penagihannya. Demikian kata Maulijal kepada kontan.co.id Selasa 19 April 2022. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang enggan untuk mencairkan subsidi-subsidi tadi. Ya kemungkinan saya kurang tahu kenapa. Nah baiklah, nanti coba kita akan telusuri lagi kenapa perusahaan-perusahaan sampai dengan hari ini belum pernah ada mencairkan itu. Oke Sobat Planters, hal tersebut apabila tidak diatur secara rinci, karena memang harga CPO dengan harga minyak goreng itu selisihnya sampai 116,83%. Belum lagi dengan adanya batasan-batasan terhadap ekspor CPO, kemungkinan harga tersebut akan lebih tinggi lagi daripada harga terakhir yang dicatat oleh PT KPBN sebelum liburan Lebaran kemarin, yaitu sekitar tanggal 22 sampai 25 April kemarin. Jadi kemungkinan harga tersebut akan naik dan subsidi pemerintah juga akan tinggi. Dan menurut hemat saya, perlu ada kajian mendalam tentang penetapan harga dari tingkat
petani dahulu. Jadi kita tidak bisa mengikuti harga yang berlaku di tingkat internasional karena kebutuhan untuk penggunaan domestik tidak bisa kita bebankan dengan biaya FOB, biaya ekspor, biaya dan macam-macam biaya yang dikenakan terhadap harga internasional. Jadi pakailah dengan harga domestik. Misalnya dengan penetapan dari harga TBS dahulu, dilakukan serentak secara nasional, kemudian kaji secara komprehensif pupuk yang digunakan, kemudian kualitas buah yang akan dipanen, serta jenis buah yang dipanen, misalnya Dura atau Tenera, kemudian harganya akan berbeda karena tingkat rendemen juga akan berbeda. Tetapi apabila itu disamakan, diambil suatu kesepakatan ataupun suatu ketetapan yang disamakan di seluruh Indonesia sehingga pabrik-pabrik bisa membeli harga petani yang ditetapkan secara nasional seperti penetapan harga yang dilakukan oleh misalnya Menteri Perdagangan kah? Atau Menteri Perindustrian. Jadi atau bahkan Menteri Pertanian yang menetapkan harga tersebut secara nasional dengan kajian secara komprehensif dengan memasukkan informasi-informasi data dari setiap provinsi, harga-harga yang didapat, kemudian dari indeks K di masing-masing provinsi, dan disitulah menjadi suatu rangkuman dan ditabulasi untuk mengeluarkan harga yang ditetapkan baik per minggu maupun per bulan terhadap TBS yang dihasilkan oleh petani. Sehingga didapatlah biaya produksi dari CPO tersebut mulai dari harga pembelian di tingkat petani, kemudian proses olah menjadi CPO. Saya kira untuk proses olah dari TBS menjadi CPO itu adalah harga yang konstan yang dikeluarkan oleh perusahaan di setiap proses produksi. Jadi tidak bisa naik turun harga proses produksi karena yang dilakukan adalah secara kontinu. Kemungkinan ada perbedaan pada tahap, misalnya ada kenaikan UMR, kemudian ada peningkatan misalnya bahan bakar. Jadi mungkin di situ yang ada perubahan, tapi itu tidak setiap hari adanya kenaikan harga. Jadi sebaiknya memang harga tersebut adalah harga yang konstan ataupun stabil. Kemudian sudah didapat harga CPO. Nah, di situ penugasannya adalah misalnya seperti yang sekarang ditetapkan oleh Perum Bulog. Kemudian Perum Bulog menunjuk perusahaan-perusahaan yang ada di setiap provinsi untuk menjadi mitra Bulog dalam memproduksi minyak goreng. Ya tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang terintegrasi dengan perkebunan. Ya saya tidak menunjuk perusahaan apa, tapi yang jelas harus ada integrasi dari perusahaan perkebunan dengan perusahaan rafinasi untuk minyak goreng. Jadi tidak ada perubahan antara biaya yang harus ekspor dan transportasi yang jaraknya cukup jauh, tapi cukup dengan integrasi yang ada di masing-masing provinsi. Jadi harga dapat diminimalisir atau diekonomikan. Jadi harga keekonomiannya dapat diprediksi. Dan kemudian di-compare dengan beberapa daerah, ya mesti seperti Papua ataupun Sulawesi yang infrastruktur untuk industri minyak goreng kemungkinan terbatas. Jadi harga tersebut dapat disubsidi silang. Jadi itulah menurut hemat saya, agar kita bisa menetapkan harga minyak goreng yang sama dan sesuai. Jadi tidak usah mengacu kepada harga ekspor karena untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, kita tidak perlu impor CPO, tapi hanya menggunakan truk tangki dan seluruh fasilitas jalan raya itu disediakan oleh negara. Dan perusahaan hanya membayar biaya angkut saja. Apabila pemerintah juga menetapkan harga jalan raya yang diberikan kepada perusahaan CPO, ya kemungkinan harga juga akan lebih tinggi. Tetapi kenapa pada saat Indonesia membutuhkan CPO, pemerintah membutuhkan CPO, tapi perusahaan CPO menetapkan harga internasional, kan tidak adil jadinya. Padahal untuk kebutuhan dalam negeri, kita tidak perlu impor lagi. Kita hanya memindahkan dari pabrik CPO ke pabrik rafinasi. Dan itu hanya membutuhkan biaya distribusi saja. Oke Sobat Planters, itu mungkin asumsi dan tanggapan saya secara pribadi. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman kita dalam forum diskusi. Dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.